Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Stuning MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi kesehatan gigi program Diploma 3 jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Latar pendidikan saya adalah Magister Epidemiologi Peminatan Ilmu Keperawatan Gigi Universitas Diponegoro Semarang. Sebagai dosen, tentunya saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, diantaranya melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang pengajaran. Pada hari ini saya akan menyampaikan deskripsi dan informasi mengenai mata kuliah yang saya ampu. Sesuai dengan bidang ilmu yang saya miliki, maka saya mengampu mata kuliah epidemiologi dental. Mata kuliah epidemiologi dental adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa dengan bobot 2 SKS teori. Dalam mata kuliah epidemiologi dental menggunakan 2 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, lulusan mampu mengimplementasikan manajemen pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat, meliputi promosi kesehatan gigi dan mulut, preventif, kuratif terbatas pada kelompok berkebutuhan khusus sesuai dengan standar pelayanan dan etika profesi. Yang kedua, lulusan mampu mengelola informasi, provider pelayanan kesehatan gigi, meliputi pengakses dan penilai informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk keberhasilan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, dan atau kelompok masyarakat berkebutuhan khusus sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar epidemiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar timbulnya penyakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami penyelidikan wabah dan KLB secara umum. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep teoritis determinan penyakit gigi dan mulut. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami pemantauan dan pengendalian faktor-faktor risiko kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Pada mata kuliah epidemiologi dental, menguraikan tentang epidemiologi secara umum dan epidemiologi dental penerapan. Epidemiologi dental yang meliputi pengertian epidemiologi, konsep timbulnya penyakit, penyelidikan wabah dan KLB secara umum, epidemiologi karies, epidemiologi gingivitis, epidemiologi periodontal, serta riwayat dan upaya pencegahan. Proses pembelajaran melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan simulasi dengan menggunakan media pembelajaran pada Google Classroom, sehingga mahasiswa dengan mudah dapat mengakses kebutuhan materi yang telah disampaikan. Penguasaan kemampuan mahasiswa dilakukan dengan cara evaluasi penilaian, diantaranya 30% tugas harian, 35% ujian tengah semester, dan 35% ujian akhir semester. Setelah penginputan seluruh komponen penilaian selesai dan sesuai dengan bobot penilaian, maka nilai akhir dari mata kuliah akan diunggah ke Sistem Informasi Akademik atau SIAK Poltekkes Kemenkes Bandung, sehingga mahasiswa dapat melihat langsung pada sistem tersebut hasil nilai yang didapatkan. Setelah nilai terunggah, saya akan menyusun laporan pembelajaran dengan mencakupi evaluasi capaian pembelajaran, dan laporan pembelajaran tersebut sangat penting sebagai dokumentasi pengajaran yang akan dilaporkan kepada program studi dan institusi. Baik, pada hari ini saya akan mengajak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran terkait mata kuliah epidemiologi periodontal. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait materi yang sangat penting terkait penyakit gigi dan mulut yang selama ini banyak dialami oleh penduduk di Indonesia. Ya, jadi materi kita hari ini adalah terkait dengan epidemiologi periodontitis. Oke. Sebelum kita membahas epidemiologi periodontitis, apakah teman-teman di sini ada yang mengetahui apa itu periodontitis? Saya, Bu. Ya, baik. Silakan Fahlan. Periodontitis adalah penyakit radang kronis pada jaringan penyangga gigi yang jika tidak ditangani akan menyebabkan kehilangan gigi. Oke. Fahlan sedikit membicarakan atau menyinggung terkait kehilangan gigi. Ya, betapa pentingnya kita harus mengetahui bagaimana atau apa yang harus dilakukan jika seseorang sudah mengalami periodontitis, sehingga kita tidak atau orang-orang di Indonesia tidak mengalami kehilangan gigi. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman mahasiswa tahu berapa persen atau berapa banyak penduduk di Indonesia yang mengalami penyakit periodontitis? Daniel, Bu. Oke, baik, silakan Daniel. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018 ada sekitar 74% masyarakat Indonesia yang terkena penyakit periodontitis, Bu. Oke, teman-teman, tadi Daniel sempat menyampaikan 74%. Itu tandanya sudah di atas 50%. Sangat tinggi sekali masyarakat atau penduduk Indonesia yang mengalami penyakit periodontitis. Kita bisa bayangkan dari tadi kata kunci yang Fahlan sampaikan, periodontitis kalau tidak dilakukan pengobatan akan mengalami kehilangan gigi. Dan kata kunci yang tadi disampaikan oleh Daniel terkait hasil Riskesdas tahun 2018 sekitar 74%. Berarti masih banyak penduduk Indonesia yang mengalami penyakit periodontitis. Dari hasil pendapat dua teman-teman kalian pada pagi hari ini, kita akan bahas apa sih definisi dari epidemiologi periodontitis. Epidemiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinasi penyakit di masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang epidemiologi periodontitis, kita ingin tahu seberapa sering atau seberapa banyak seseorang mengalami periodontitis, kemudian siapa saja yang terkena penyakit periodontitis, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kenapa mereka bisa terkena penyakit periodontitis. Apa sih itu periodontitis? Kadang kita sulit membedakan. Ada dua penyakit yang mirip karena dia adalah penyakit yang ada pada jaringan penyangga pada rongga mulut kita, ya. Ada gingivitis dan ada periodontitis. Apa sih bedanya gingivitis dengan periodontitis? Gingivitis adalah peradangan terbatas pada gusi tanpa kehilangan tulang penyangga gigi. Kita tahu kalau dalam rongga mulut kita ada yang disebut dengan tulang alveolar. Ya, kalau gingivitis itu belum ada kehilangan pada bagian tulang tersebut. Namun periodontitis itu melibatkan kerusakan jaringan penyangga pada gigi termasuk pada tulang alveolar. Jadi kita sudah bisa membedakan nih. Apa sih bedanya gingivitis dan periodontitis? Karena dua-duanya adalah peradangan pada jaringan penyangga gigi. Yang membedakan yaitu adalah tidak kehilangannya tulang alveolar pada gingivitis, sedangkan periodontitis sudah terjadi kehilangan tulang alveolar. Kemudian kita akan membahas terkait prevalensi dan distribusi. Nah, pada saat kita membahas ini, yang di awal kita membahas bahwa epidemiologi itu kita akan menanyakan siapa sih yang menderita penyakit periodontitis ini, maka siapa yang lebih berisiko periodontitis? Apakah anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia? Apakah ada yang tahu teman-teman kira-kira penyakit periodontitis ini sering terjadi atau berisiko pada kelompok yang mana?
Good. Lansia. Kenapa sih lansia itu memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan kelompok yang lainnya? Yang pertama, karena proses penuaan alami jaringan periodontal pada lansia. Dilihat dari seiring bertambahnya usia, terjadinya penurunan elastisitas pada gusi dan regenerasi jaringan termasuk gusi dan tulang alveolar. Yang berikutnya, adanya respon imun juga melemah pada usia lansia sehingga tubuh tidak seefektif saat muda dalam melawan infeksi bakteri di plak. Dan yang kedua, akumulasi paparan plak dan kalkulus selama bertahun-tahun. Nah, ini terjadi pada lansia yang telah terpapar bakteri plak selama bertahun-tahun. Jika kebersihannya tidak optimal sejak muda, itu kerusakan jaringan periodontal bersifat progresif dan kumulatif. Ya. Berikutnya kita akan membahas siapa sih yang lebih beresiko terkena periodontitis. Apakah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki. Laki-laki. 4 banding 1 ya. Jadi teman-teman di sini sudah bisa menyimpulkan bahwa 4 yang menjawab laki-laki memiliki faktor resiko lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jadi jawabannya laki-laki ya. Oke. Kenapa laki-laki memiliki faktor resiko periodontitis? Yang pertama, laki-laki itu berdasarkan hasil penelitian memiliki tingkat kebersihan gigi yang kurang ya dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki memiliki kebiasaan merokok yang lebih tinggi karena kita ketahui bahwa merokok adalah faktor risiko utama dari periodontitis. Prevalensi perokok lebih tinggi pada laki-laki sehingga beresiko terjadinya inflamasi dan kerusakan jaringan periodontal juga tentunya pasti akan meningkat pada keadaan mulut laki-laki. Kemudian dalam epidemiologi periodontitis kita akan membahas terkait faktor resiko. Sekarang kita masuk ke penyebab dan faktor resikonya. Kita akan main tebak cepat teman-teman mahasiswa. Saya akan menyebutkan atau membacakan kondisi yang dialami oleh seseorang itu apakah menjadi faktor resiko atau tidak. Oke, yang pertama merokok. Di sini apakah ada teman-teman mahasiswa yang merokok? Alvin merokok. Oke. Saya langsung menanyakan pada sumbernya ya. Apakah merokok merupakan salah satu faktor risiko dari terjadinya periodontitis? Oke. Iya, ternyata ya. Ternyata Alvin menjawab iya, teman-teman. Oke. Sebelum saya menerangkan kenapa itu rokok bisa menyebabkan faktor risiko. Kemudian yang kedua, genetik. Apakah masuk ke dalam faktor risiko? Tidak. Oke, tidak. Oke, kenapa tidak? Karena periodontitis itu tersebut bisa terjadi oleh salah satu faktor yang namanya kebiasaan. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah diabetes mellitus masuk ke dalam faktor resiko penyakit periodontitis? Tidak. Oke, nanti setelah ini kita akan menjelaskan. Tadi jawabnya tidak, diabetes mellitus. Kemudian apakah lansia masuk ke dalam faktor penyakit atau faktor risiko dari periodontitis? Termasuk. Iya, betul sekali. Merokok memang memiliki faktor resiko karena tadi kita lihat bahwa rokok itu bisa membuat persentase kebersihan gigi dan mulutnya juga berkurang. Kemudian yang kedua, genetik. Apakah genetik termasuk ke dalam faktor resiko? Tadi tidak. Namun ternyata genetik masuk ke dalam faktor resiko dari penyakit periodontitis ya. Kemudian apakah menyikat gigi 2 kali sehari termasuk ke dalam resiko? Iya. Nah, perlu kita ketahui menyikat gigi 2 kali sehari yang tepat waktu yaitu setelah sarapan
penyebab faktor resiko periodontitis. Justru itu merupakan salah satu menjadi pencegah penyakit periodontitis. Oke. Dan yang terakhir adalah diabetes mellitus. Apakah diabetes mellitus termasuk ke dalam faktor resiko? Iya. Tidak. Ya juga tidak. Tapi betul Daniel. Iya, diabetes mellitus merupakan salah satu faktor terjadinya penyakit periodontitis. Karena periodontitis itu adalah peradangan akut yang terjadi pada seseorang. Nah, pada saat seseorang mengalami peradangan akut tersebut, itu akan mengalami kesulitan mengontrol kadar gula, ya, sehingga tentunya menjadi faktor risiko pada penderita penyakit diabetes mellitus. Oke, makin menarik ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri terkait epidemiologi periodontitis, saya akan merefleksikan terkait materi-materi yang tadi disampaikan dengan soal kasus yang ada dan saya buat. Yang pertama, Pak Joko, usia 60 tahun, datang ke puskesmas. Ia mengeluh giginya goyang, gusi berdarah dan bau mulut. Beliau merokok sejak usia muda dan menderita diabetes. Dari kasus tersebut, ya, untuk refleksi materi kita hari ini, yang pertama saya ingin bertanya, sebutkan 3 faktor resiko utama yang dialami oleh Pak Joko. Saya Bu. Baik, ya silakan. Bu, terima kasih. Yang pertama, Pak Joko itu udah berusia lanjut atau lansia. Oke. Yang kedua, Pak Joko juga merokok di usia muda. Oke. Yang ketiga, Pak Joko juga menderita penyakit diabetes mellitus. Baik, terima kasih Dayan atas jawabannya. Betul sekali. 3 faktor resiko utama yang dialami oleh Pak Joko itu, yang pertama dia merokok, gitu ya. Yang kedua dia usia lanjut atau lansia, dan yang terakhir adalah Pak Joko menderita diabetes mellitus. Sesuai yang tadi materi kita sampaikan bahwa itu adalah faktor-faktor resiko yang dialami oleh penderita diabetes, penderita periodontitis. Dari kasus yang ada satu pertanyaan lagi dari refleksi kita pada pagi hari ini. Apa strategi yang bisa diberikan pada kasus Pak Joko? Oke, baik, Rina silakan. Memberikan edukasi kepada Pak Joko terkait untuk berhenti merokok, kemudian memberikan edukasi untuk mengontrol diabetesnya, dan memberikan edukasi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, seperti menjaga gigi sehari 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum. Oke, baik, terima kasih Rina atas jawabannya. Dan yang terakhir adalah diabetes mellitus. Apakah diabetes mellitus termasuk ke dalam faktor risiko? Iya. Tidak. Ya juga tidak. Tapi betul Daniel. Iya, diabetes mellitus merupakan salah satu faktor terjadinya penyakit periodontitis. Karena periodontitis itu adalah peradangan akut yang terjadi pada seseorang. Nah, pada saat seseorang mengalami peradangan akut tersebut, itu akan mengalami kesulitan mengontrol kadar gula, ya, sehingga tentunya menjadi faktor risiko pada penderita penyakit diabetes mellitus. Oke, makin menarik ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri terkait epidemiologi periodontitis, saya akan merefleksikan terkait materi-materi yang tadi disampaikan dengan soal kasus yang ada dan saya buat. Yang pertama, Pak Joko, usia 60 tahun, datang ke puskesmas. Ia mengeluh giginya goyang, gusi berdarah dan bau mulut. Beliau merokok sejak usia muda dan menderita diabetes. Dari kasus tersebut, ya, untuk refleksi materi kita hari ini, yang pertama saya ingin bertanya, sebutkan 3 faktor resiko utama yang dialami oleh Pak Joko. Saya Bu. Baik, ya silakan. Bu, terima kasih. Yang pertama, Pak Joko itu udah berusia lanjut atau lansia. Oke. Yang kedua, Pak Joko juga merokok di usia muda. Oke. Yang ketiga, Pak Joko juga menderita penyakit diabetes mellitus. Baik, terima kasih Dayan atas jawabannya. Betul sekali.
3 faktor resiko utama yang dialami oleh Pak Joko itu. Yang pertama, dia merokok gitu ya. Yang kedua, dia usia lanjut atau lansia, dan yang terakhir adalah Pak Joko menderita diabetes mellitus. Sesuai yang tadi materi kita sampaikan bahwa itu adalah faktor-faktor resiko yang dialami oleh penderita diabetes, penderita periodontitis. Dari kasus yang ada satu pertanyaan lagi dari refleksi kita pada pagi hari ini. Apa strategi yang bisa diberikan pada kasus Pak Joko? Oke, baik, Trina silakan. Memberikan edukasi kepada Pak Joko terkait untuk berhenti merokok, kemudian memberikan edukasi untuk mengontrol diabetesnya, dan memberikan edukasi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya seperti menyikat gigi sehari 2 kali pagi, setelah sarapan dan malam sebelum. Oke, baik, terima kasih Trina atas jawabannya. Dari kasus ini dan dari 2 pertanyaan refleksi kita hari ini, saya merasa puas. Teman-teman mahasiswa hari ini bisa menerima materi dengan baik, yaitu terkait siapa saja sih yang menderita atau beresiko terjadinya penyakit periodontitis dan bagaimana sih strategi yang harus diberikan, sehingga kita bisa mencegah kehilangan gigi berlanjut pada masyarakat atau penduduk di Indonesia. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.